Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Mari kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Dan apa manfaat dari penemuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Dan pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Sekarang teknologi jam sudah semakin berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Mari kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Hal ini dikarenakan jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Nomor 2, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu sebagai penunjuk waktu untuk melakukan aktivitas. Lanjut kita baca bersama-sama mengenai jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengukur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5, setelah ibadah dan mandi Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatannya sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, berdasarkan cerita Siti di atas, marilah kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Ia selalu mengatur kegiatannya dengan teratur dan disiplin waktu. Nomor 2, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. 3, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nomor 4, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Nomor 5, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, sebagai pelajar ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Nomor 6, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Terlihat dari ia selalu disiplin mengatur waktu belajarnya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika tidak melakukannya? Dan siapa saja yang akan dirugikan? Nah, pada halaman 73 pada buku siswa terdapat
tabel. Yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, yang kedua mengumpulkan tugas tepat waktu. Mari kita jawab bersama-sama. Kalau datang ke sekolah tepat waktu, hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Dan jika dilanggar, nah kalian akan mendapatkan hukuman dan nilai sikapnya akan kurang. Terus siapa yang dirugikan? Ya diri sendiri dan orang tua juga. Jawaban pada tabel yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, akan tertinggal pelajaran, lalu nilai tugas akan dikurangi dan tugasnya akan semakin menumpuk. Terus siapa yang dirugikan? Ya diri sendiri dan orang tua juga. Nah, kalian paham kan? Lanjut, tulislah contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Inilah jawaban alternatif dari Ibu. Kewajibanmu di rumah yaitu belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan, dan masih banyak lainnya ya. Lalu di sekolah, kewajibanmu adalah datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, dan menjaga kerukunan dengan teman. Kewajibanmu di masyarakat adalah mengikuti kegiatan kerja bakti. Kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, tidak merusak fasilitas umum. Dan masih banyak jawaban lainnya. Lalu, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Agar kalian melaksanakan kewajibanmu dengan tepat waktu, kalian bisa mengatur waktu dengan menggunakan jam. Mari kita sama-sama membuat jam ya. Dan jam itu berbentuk lingkaran. Mari kita melakukan percobaan. Belum melakukan percobaan, mari kita siapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, benang dan penggaris. Yang kedua, lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Yang ketiga, ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. Yang keempat, ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurnya benar. Harus menjadi catatan nih, jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkaran. Dan jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya dan ukurlah diameternya. Nah, jika kalian sudah melakukan percobaan, kalian bisa menjawab pertanyaan pada buku siswa halaman 76 yang ada di tabel ya. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Kita isi. Benda yang pertama itu koin, uang. Kelilingnya yaitu 7,22 cm cm. Diameternya 2,3 cm. Lalu nomor kedua, bendanya tutup toples. Kelilingnya 34,54 cm. Diameternya 11 cm. Terus nomor 3 itu bendanya tutup botol. Kelilingnya 9,42 cm. Diameternya 3 cm. Lalu benda keempat itu DVD. Kelilingnya 62,8 cm. Diameternya 20 cm. Yang terakhir, bendanya piring, kelilingnya 65,94 cm, diameternya 21 cm. Nah, berdasarkan pengukuran tersebut dapat disimpulkan. Nomor 1, jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jawabannya, jika keliling lingkaran semakin besar, maka diameter akan semakin panjang pula. Nomor 2, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Jawabannya, jika keliling lingkaran semakin kecil, maka diameternya akan semakin kecil pula atau semakin pendek.
Setelah itu kamu bisa hitung perbandingan keliling dan diameter. Tadi kan benda pertama itu adalah koin, uang. Nah, kelilingnya tadi tuh 7,22 cm dan diameternya 2,3 cm. Lalu keliling dibagi diameter. 7,22 dibagi 2,3 sama dengan 3,14. Lalu benda kedua, tutup toples. Tadi kan kelilingnya 34,54 cm dan diameternya 11 cm. Lalu kita bagi saja. 34,54 dibagi 11 yaitu 3,14 juga sama. Nomor 3 itu tadi tutup botol. Kelilingnya 9,42 cm dan diameternya 3 cm. Kita bagi 9,42 dibagi 3 sama dengan 3,14 juga sama. Yang keempat, tadi bendanya DVD. Tadi kelilingnya 62,8 cm, diameternya 20 cm. Berarti kelilingnya 62,8 dibagi 20 sama dengan 3,14. Yang terakhir tadi tuh piring. Kelilingnya 65,94 cm, diameternya 21 cm. Lalu keliling dibagi diameter itu 65,94 cm dibagi 21 sama dengan 3,14 juga sama semua ya. Dapat disimpulkan hasil perbandingan keliling dan diameter adalah hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Sama aja ya. Nilai tersebut dinamakan V. Nah, sekarang kita cari tahu hubungan antara keliling, diameter, dan V. Hubungannya adalah V sebagai pembanding antara keliling dan diameter. Nah, V ini merupakan nilai bilangan irasional. Yang sering kita gunakan adalah 3,14 atau 22/7. Kan nomor 2, hubungan antara keliling, jari-jari, dan V sama saja sebagai perbandingan antara keliling dan diameter atau 2 kali dari jari-jari. Karena kan diameter itu 2 kali dari jari-jari dan jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nomor 3, tuliskan rumus keliling dalam diameter. Berarti rumusnya K itu keliling sama dengan V dikali D. V dikali diameter. Nomor 4, tuliskan rumus keliling lingkaran dalam R. R itu jari-jari. K sama dengan 2 kali V kali R, jari-jari ya. Baik, sekarang kita masuk ke soal lingkaran pada halaman 78. Nomor 1, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali V kali jari-jari R. Turunkan 2 kali, karena jari-jarinya 10 cm bukan kelipatan 7, berarti V-nya pakai 3,14 dikali jari-jarinya 10. 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28 cm. Tinggal dikali 10, turunkan. 6,28 dikali 10 sama dengan 62,8 cm. Inilah hasil nomor 1. Nomor 2, sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah diameter lingkaran. Nah, yang dicari diameter. Kelilingnya sudah diketahui, kita masukin. K sama dengan V dikali D, diameter. Kelilingnya 44. V-nya 22/7 dikali D-nya belum diketahui. Kita tukar posisinya, D-nya di sini, 44-nya di sini. Kita bagi 22/7. Kita ubah ke perkalian. 44 dikali, karena pecahan kalau dirubah menjadi perkalian berarti 7-nya di atas, 22-nya di bawah. Nah, kita coret saja yang bisa dibagi. 44 dibagi 22 sama dengan 2.
Tinggal sisanya 2 dikali 7. 2 kali 7 itu 14 cm. Inilah hasil nomor 2. Nomor 3. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Kita masukkan K sama dengan 2 kali V kali R. Kelilingnya udah diketahui 628. 2-nya turunkan, V-nya karena bukan kelipatan 7 jadi pakai 3,14. Dikali R-nya belum diketahui. Turunkan lagi 628. 2 kali 3,14 itu 6,28. R-nya turunkan kali R. Kita rubah posisinya, R-nya di depan. Jadi 628 dibagi 6,28. Hasilnya itu 100 cm. Inilah hasil nomor 3. Nomor 4. Jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Berapakah kelilingnya? Masukkan rumusnya. K sama dengan 2 dikali V kali R. 2 kali, karena jari-jarinya 28 itu merupakan kelipatan 7, berarti pakai 22/7 dikali R-nya itu 28. Nah, yang bisa dibagi langsung saja. 28 kita coret, 7-nya juga kita coret. Berarti 7 kali berapa hasilnya 28? 7 kali 4 hasilnya 28, jadi 4. Tinggal kita kali aja. 2 kali 22 sama dengan 44. 44 dikali 4 hasilnya 176 cm. Inilah hasilnya nomor 4. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.